supaya kuman-kuman dan lalat-lalat di sini menyingkir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya masih berada di kandang lembu saya, dan hari ini saya tadi sudah membersihkan kandang. Dan ketika saya membersihkan kandang, lembu kita ini tidak berhenti bergerak ekornya ya, lantaran banyak sekali lalat-lalat ataupun nyamuk mungkin ya di bawah sana. Jadi dia tidak nyaman, dan bahkan itu rumput atau makanannya dikibas-kibaskan untuk menyingkirkan lalat yang menempel pada badan sapi kita. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman cara atau tips bagaimana cara mengusir lalat ya. Jadi untuk mengusir berarti dia sewaktu-waktu bisa kembali lagi. Jadi untuk teman-teman yang baru saja menyimak, jangan lupa nanti ditonton sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman dan memberikan beberapa ramuan untuk menghalau atau menghilangkan lalat yang berseliweran di kandang ataupun di badan lembu kita ini. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya bisa teman-teman simak video kali ini bagaimana cara kita membuat ramuan ataupun alat-alat untuk menghalau ataupun mengusir lalat yang ada pada lembu kita ini, yang ada di kandang kita ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke proses pembuatan cairan pembasmi lalat ataupun nyamuk ya. Jadi fungsi daripada yang kita buat nanti ini sebenarnya berfungsi hanya untuk mengusir ya, tidak membunuh, karena bahan yang saya gunakan ini tidak mengandung racun ya. Yang pertama kita sediakan alat-alatnya, ember yang sudah berisi air ya. Ini karena airnya, jadi yang akan kita gunakan nanti menggunakan tangki sprayer, jadi airnya kita isi ember ini dengan banyak ya, jadi hampir penuh. Jadi yang pertama alat-alatnya kita gunakan ember yang sudah dicampur air ya. Kemudian yang kedua ada minyak goreng ya. Ini minyak goreng kita gunakan secukupnya sebagai campuran nanti ya. Ini minyak gorengnya terserah, mau yang jelantah mau yang baru, merek apa saja terserah. Jadi fungsi daripada air tadi untuk melarutkan campuran-campuran ini ya. Kemudian nanti yang kedua kita gunakan adalah minyak goreng ya. Jadi minyak goreng ini masih bersih yang gunakan ya. Jadi fungsi daripada minyak goreng ini adalah sebagai perekat supaya ramuan-ramuan yang saya buat nanti ini tidak cepat hilang. Kemudian yang ketiga kita bisa gunakan yaitu ini untuk mengepel lantai ya, namanya Wipol. Ini untuk membersihkan kuman-kuman. Jadi waktu dulu ada sejenis penyakit corona ataupun apa itu namanya, penyakit sapi ya, itu yang harus kita bersihkan kandangnya itu menggunakan Wipol. Jadi hari ini akan saya gunakan Wipol. Ini fungsinya sebagai pembersih ataupun untuk menghilangkan kuman-kuman yang menempel pada kandang. Kemudian yang keempat kita gunakan minyak kayu putih. Nah ini minyak kayu putih ini nanti kita campurkan secukupnya. Nah, aroma daripada minyak kayu putih ini berfungsi untuk menolak daripada lalat ataupun nyamuk. Oke teman-teman, jadi untuk bahan-bahan pengusir lalat atau nyamuk ya, ada 4 bahan. Pertama ember yang sudah campur air, kemudian Wipol ya, ini ukuran kecil, kita campurkan secukupnya saja. Selanjutnya yang ketiga ada minyak goreng. Nah, minyak goreng ini juga kita campurkan secukupnya. Dan yang keempat kita campurkan minyak kayu putih yang fungsinya sebagai aroma pengusir lalat. Jadi nanti setelah kita campur semuanya, kita gunakan tangki ini ya. Ini tangki elektrik untuk penyemprotannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita campurkan bahan-bahan yang sudah kita
sediakan tadi. Pertama kita campurkan wipol ya. Wipol juga kita gunakan secukupnya saja. Kita buka. Ini fungsinya sebagai pembasmi kuman yang ada pada kandang kita ya. Kita masukkan secukupnya. Kita aduk-aduk. Aromanya sangat menyengat sekali ya. Kemudian minyak goreng kita campurkan. Kita campurkan secukupnya saja. Dan yang terakhir ada minyak kayu putih. Jadi fungsi minyak kayu putih ini sebagai aroma pengusir ya, pengusir lalat atau nyamuk. Kita teteskan beberapa tetes saja. Selanjutnya setelah ketiga bahan ini ya, kita campurkan seperti ini, kita aduk sampai rata. Jadi untuk penyemprotannya bisa kita gunakan menggunakan tangki kecil atau semprotan tangan ya. Tapi untuk dalam jumlah banyak kita gunakan tangki elektrik itu. Setelah tercampur dengan merata seperti ini ya, kita lanjut masukkan ke tangki penyemprotan. Jadi kita gunakan tangki yang besar ini ya, karena yang mau kita semprot jumlahnya banyak ya. Satu ember. Kalau kita gunakan penyemprotan burung itu yang kecil ya, jadi kurang. Kita masukkan beberapa bahan yang sudah tercampur tadi. Ini kapasitas tangkinya 15 literan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke penyemprotan. Jadi untuk penyemprotan ya, kita semprot lantai-lantainya. Supaya kuman-kuman dan lalat-lalat di sini menyingkir semua. Kayu-kayu kandangnya juga kita semprot semua ya. Untuk penyemprotan bisa kita semprot di luar dan di dalam kandang ya. Jadi untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini tidak mengandung racun ya, semuanya digunakan oleh manusia ya, jadi ini tidak berbahaya. Jadi fungsinya juga hanya mengusir, tidak mematikan. Dengan aroma minyak kayu putih dan aroma wipol itu nanti insya Allah
lalatnya menyingkir selama beberapa hari ya. Kalau untuk matinya lalat itu tidak mungkin karena ini tidak mengandung racun sama sekali. Jadi untuk penyemprotan, kita semprot di lantai-lantai ini semua ya, tempat dimana lalat-lalat bersarang ataupun menempel. Ya, sapinya takut teman-teman. Jadi aromanya minyak kayu putih ini menyengat sekali ya teman-teman. Ini akan sangat mengusir daripada lalat atau nyamuknya. Kita semprot pada bagian-bagian kayunya juga. Lalatnya langsung pergi teman-teman ya. Karena bagi sapi lalat atau nyamuk ini mengganggu sekali untuk kenyamanan. Jadi ketika sapi itu nanti makan ditempeli sama lalat, dihinggapi lalat sama nyamuk ya, nanti dia akan mengibaskan makanan dan akhirnya berefek pada rumput yang dibuang-buang seperti itu. Oke teman-teman, sahabat sukses dimanapun Anda berada, barangkali seperti itu cara yang bisa saya bagikan untuk mengusir lalat ataupun nyamuk-nyamuk yang menempel atau hinggap pada lembu kita atau di kandang kita. Jadi 3 bahan tadi kita campurkan jadi satu ya. Pertama tadi ada wipol, kedua ada minyak kayu putih, dan ketiganya ada minyak goreng. Jadi ketiga bahan tersebut aman bagi lembu atau sapi kita. Jadi fungsinya memang hanya pengusir, bukan membunuh ya. Jadi kalau membunuh itu dia nanti terkena semprotan langsung mati, berarti dia tidak kembali lagi. Tapi kalau hanya mengusir, barangkali beberapa hari ya nanti dia akan datang kembali. Jadi kalau sesering mungkin kita semprot seperti ini, barangkali dia nanti tidak akan cepat datang. Oke teman-teman, barangkali itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bila bermanfaat untuk teman-teman, bisa dibantu subscribe. Oke teman-teman, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.